Sebab targetnya aku itu orang Malaysia udah datang ke sini gitu. Makanya pakai bahasa Melayu. Kalau orang Indonesia sendiri yang dengar syukur alhamdulillah, kalau ngerti. Lah orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang salah, ya harus dibenarkan meskipun terlihat sepele. Karena sesuatu yang sepele tersebut juga bisa menimbulkan masalah yang besar. Nah, akhir-akhir ini saya sering melihat sebuah konten perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Jadi buat sahabatku yang suka membuat konten perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, baiknya membuat video secara bijak, tidak usah memprovokasi antara Indonesia dan Malaysia. Takutnya ada sesetengah netizen yang salah paham. Nah, pada kali ini videonya, Nah, pada video kali ini pembahasannya ada salah satu seorang kakak daripada Indonesia yang sudah menikah dengan orang Malaysia nampaknya ya. Beliau ini menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Namun, sayangnya ada netizen yang salah paham. Sok-sokan menggunakan bahasa Malaysia gitu. Kadang-kadang juga terlihat aneh. Padahal orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ini kan juga banyak. Korea, Jepun, Taiwan. Tapi mereka menggunakan bahasa dari sana, kalian juga nggak masalah ya kan? Tapi kalau menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, tapi kenapa kalian? Wow, apa itu bang? Selalu nyinyir. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan buat sahabatku semua. Wahai para sahabatku. Jadi kalau kalian mungkin mendengar salah satu orang Indonesia yang mungkin tinggal di Malaysia terus menggunakan bahasa Melayu di sini, sebenarnya ya nggak masalah. Toh para sahabat-sahabat yang ada di Malaysia yang dari Indonesia ini, mereka masih bisa berbahasa Indonesia. Jadi tenang aja. Nggak usah kalian persoalkan. Mau pakai bahasa apapun, itu urusan mereka. Jadi kadang-kadang saya juga, kenapa sih benda ini selalu intinya selalu dipermasalahkan, ya kan? Nah, anehnya, kenapa selalu dipermasalahkan? Kenapa? Ya karena ada yang tukang ngompor-ngomporin. Lah siapa bang? Nggak perlu saya sebutkan channelnya. Intinya channelnya setiap hari itu membuat konten bahan perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Jadi kali ini langsung kita simak video daripada kakak dari Indonesia yang meluapkan kekecewaannya ketika memakai bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Seolah-olah netizen tidak terima. Woi, netizen, apa masalahnya? Langsung kita simak videonya. Jadi buat sahabatku, semoga video ini bisa memberikan pembetulan. Sahabatku semua, jangan terpancing provokasi-provokasi perbandingan bahasa. Setiap negara punya tata dan cara aturan masing-masing. Jadi sahabatku, bertenang semua. Damai itu lebih indah. Mempererat tali persaudaraan itu lebih baik. Karena tetangga dekat itu sama dengan saudara. Ya sebaliknya, negara yang berdekatan ini sama dengan saudara. Bila di antara salah satunya yang terkena musibah, pastinya ya negara terdekat yang menjenguk, tetangga terdekat yang menjenguknya. Kira-kira seperti itu. Langsung kita simak videonya daripada penasaran. Malah Bang Toha kok yang ngomong terus. Langsung capcus. Orang Lombok sok bahasa Malaysia. Aneh pada ngelora nih. Sama-sama Lombok, sama botol, ya kan? sama daging aja. Nggak usah khawatir. Kerupuk nih. Orang Lombok sok bahasa Malaysia. Ih, nenek kaji. Sabar kak, sabar. Irup. Teguh atau irup. Lain kali lah mau komen di status dengan, kan? Perhatian itu dengan nih
Saya mulai komen oleh bawa video-video kenu coba yang ada. Ambil tak kiru meni-meni harus saya kita julu apa yang aku ni hidup keli Malaysia, ndek kiru di Lombok atau ndek kiru di Indonesia. Jadi follower ke selaput nende 90% tu dengan Malaysia. Dan follower ke dengan Lombok. Nah ni ulek ke jok Lombok. Segera ke perkenalan Lombok si bahasa Lombok atau bahasa Indonesia dong dengan Indonesia dengan Lombok doang yang ngerti. Seharusnya pada bersyukur aku kawin bahasa Melayu nu. Aku kenalang keindahan Lombok nu dengan Malaysia. Ada sak ngerti, ada sak pada datang ujo kete. Perlihatkan berembe budaya Lombok nu ada yang pada ada yang pada demenengan, unik unimparan. Nah ni lah mungkin bahasa Lombok doang. Dong dengan Lombok Indonesia doang yang ngerti. Kita terkenalan Indonesia ni ada yang pada datang. Kamu pada nyerangin salah faham. Mbak tak iru. Jangan salah paham. Tu buat tak iru. Bengak aku sih dengan Lombok. Apalagi orang Indonesia. Kenapa saya di sini hanya pakai bahasa Melayu? Sebab follower aku memang orang Melayu gitu, 90%-nya. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Sebab targetnya aku itu orang Malaysia udah datang ke sini gitu, makanya pakai bahasa Melayu. Kalau orang Indonesia sendiri yang dengar syukur alhamdulillah kalau ngerti. Sebab followernya aku itu bukan orang Indonesia di sini. Sekarang aja baru orang-orang Lombok follow sebab video aku yang di account satu lagi itu tengah lagi viral gitu. Aduh, aku heran deh. Kita pakai bahasa Malaysia salah di Indonesia gitu ya. Aneh aja, orang buat video doang. Sedangkan aku dengan family memang pakai bahasa Lombok. Aku nggak pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau teman-teman yang datang ke sini terus dia pakai bahasa Indonesia, ya udah aku pakai bahasa Indonesia kayak gini. Walaupun aku udah lama di Malaysia, tapi aku nggak lupa loh bahasa Indonesia, bahasa Lombok aku nggak lupa. Campur sama orang Melayu, ya udah aku pakai bahasa Melayu gitu. Tenang aja, tenang para netizen. Kakak daripada Lombok ini kenapa menggunakan bahasa Melayu? Karena penontonnya ini rata-rata dari Malaysia. Dan kakaknya ini juga ingin memperkenalkan suasana keindahan Lombok. Harusnya para netizen senang dong. Jangan salah paham. Dan kakaknya yang daripada Lombok ini juga masih bisa fasih berbahasa Lombok dan juga masih bisa berbahasa Indonesia. Terus apa salahnya kalau kakaknya menggunakan bahasa Melayu Malaysia? Karena dalam pembuatan video di kontennya rata-rata penontonnya dari Malaysia. Jadi sahabatku semua jangan salah paham ya kan. Kita langsung lanjut ke video berikutnya. Ini kok. Nah, kita lanjut video berikutnya ya, sabar dulu ya. Orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga aku sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Salah, bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa yang Melayu salah, terus aku yang kena salah dendam enggak kan? Netizen salah. Gak ada Ya. larangan kan? Sabar, Lepas itu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku tuh aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana. Kok kamu yang sewot? Gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang bukan kami orang Malaysia, orang itu, Kak. Indonesia Itu pakai orang bahasa Indonesia. Malaysia. Netizen Tak kan? Indonesia Tak boleh. Mati kok kalau orang balas pakai PT rasa macam kena skakmat ya kan. Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih. Komen itu orang Indonesia bukan orang Malaysia. salah Orang paham, Malaysia pula kakaknya. yang disalahkan. Iya kan? Aku juga baru tengok profil dia. Ternyata orang Indonesianya dia ya kan. Ditulis-tulisnya dekat videonya itu ngomong apa katanya. Aku pun baru dibilang sama abangku, nggak terima dia. Itu orang-orang kaunya, kenapa kau salahkan orang Malaysia katanya. Gitu katanya guys. Itulah, memang seperti itulah. Orang-orang kita juga yang menjatuhkan kita, bukan orang luar. Orang sini kayaknya nggak kesah pun kalau orang
pendatang mau pakai bahasa dia, malah bangganya dia sepatutnya ya kan. Ternyata itu orang kitanya guys, yang kawin dengan orang Malaysia. Udah hebat kali rasanya dirinya begitu. Oh ini siapa ini yang komen? Sorry lah ya guys ya, aku ingatkan dia orang Malaysia karena profil dia kawin dengan orang Malaysia kan. Aku tak cek pula. Terus banyak pula yang membuli dia. Banyak sekali yang membuli dia. Jangan gitu guys. Ya udah biarkan aja, jangan pala di skamat di situ, nanti nggak mulai dia main TikTok. Oke ya, jadi minta maaf lah, bukannya orang Malaysia itu orang-orang kami juga nya baru seperti itulah kehidupannya kan. Orang-orang kita tak akan menyapot kita, malahan orang-orang luar yang akan mensupport kita gitu ya kan. Seperti itulah juga berniaga. Kawan-kawan dekat sebelah-sebelah kita ini nggak bakalan beli barang kita, malah dia pergi beli barang ke tempat orang Betul, lain. Kak. Tapi kalau orang-orang yang ini tengok kayak pakai filter, keras sekali filternya. Tapi kalau orang-orang luar pula yang malah beli barang kita, seperti itulah kehidupan. Jadi seperti itulah, sudah jangan kalian bully lagi dia, kasihan nanti nggak mau dia makan. Gak mau dia makan, gak mau lagi nanti dia main TikTok kan. Udah, terima kasih banyak yang support aku. Lepas itu sorry juga ya karena tersilap sasaran tadi itu. Kak Yanti ya, kamu perempuan juga loh. Kalau belum menikah jadi selama ini berzinah teruslah. Jadi macam ini ya, menikah dekat Malaysia itu bukan senang ya guys. Bukan senang macam menikah dekat Indonesia. Oke, kami sudah menikah dekat Indonesia. Dekat Indonesia kami udah buat mengadati dah. Cuman kenapa kami nggak posting lagi, nggak buat lagi viral-viralkan sama orang berapa budget kami dulu nikah itu semua. Kenapa kami nggak buat? Banyak orang tahu menikah dekat Indonesia tapi mereka nggak posting. Kenapa? Karena mereka kerja kilang lagi, sama juga macam aku. Aku masih kerja kilang. Kalau misalkan aku posting sana sini, lepas itu sampailah ke HR aku. Sampai ke HR aku nanti dibilang, kamu sudah menikah, kenapa kamu masih sambung kontrak? Lepas itu nanti adalah yang komen, kalau memang udah menikah ngapain kak sambung kontrak? Ya gimana guys? Aku itu orang susah ya, bukan aku orang senang. Aku masih orang susah. Walaupun aku berniaga itu pun nggak bakalan cukup untuk aku menghidupi adik-adikku, mamaku, bapakku dekat sana. Oke, jadi untuk basic pun udah lumayan rasaku. Jadi kenapa aku sambung? Karena masih ada lagi adikku sekolah guys. Memang ku bilang sama orang tua aku bilang 1 tahun lagi aku nyambung. Lepas itu memang kami pengurusan. Sekarang aja kami lagi pengurusan, lagi tanya-tanya ke JPN, pulang balik kami ke JPN. Bukan semua orang punya masalah pengurusan itu sama-sama. Berbeda-beda semua pengurusan untuk menikah dekat Malaysia ini ya. Nggak sama semua. Tuh kan, malah jadi sampai kakaknya yang daripada Medan ini dituduh katanya nggak menikah ya kan, katanya berzina. Ini kan sebuah fitnah. Jadi buat para sahabatku semuanya, alangkah baiknya kita itu tidak usah mengurusi kehidupan orang lain. Kakaknya mau menikah dengan warga negara manapun terserah dia ya kan. Yang penting kita jaga lisan. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan ya kan, maka netizen akan semakin menjadi-jadi ya kan. Nah kakaknya itu juga bercerita ya, kenapa sudah menikah tapi masih bekerja. Karena kakak daripada Medan tersebut masih menanggung biaya adiknya yang masih sekolah, dan juga pastinya untuk orang tuanya juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi buat sahabatku, kalau ada sahabat-sahabat daripada Indonesia yang mungkin sekarang sudah menikah dengan warga negara Malaysia, kita jangan berprasangka buruk karena kita tidak tahu masalah orang ya kan. Jadi kita nggak usah menjadi sok tahu sehingga kita malah seperti seolah-olah mewakili tugas malaikat. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Intinya begini ya, orang mau pakai bahasa apapun, orang mau tinggal di negara manapun, orang mau menikah dengan siapapun, harap-harap sahabatku semua tidak usah mengusiknya. Karena itu urusan pribadi masing-masing.